وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وعلى بيته الكرام وجماعته والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها بنا وأهلنا وأهلنا وعليكم خصوصا أهل هذا الكتاب شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 622 Zubbu an a'radikum bi amwalikum. Ya, kenapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Zubbu idfa'u, artinya lindungilah, jagalah. An a'radikum, kehormatan kalian. Bi amwalikum, dengan harta kalian. Lindungilah kehormatan kalian dengan harta kalian. Apa ini maksudnya? Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk kita melindungi kehormatan kita dengan harta kita. Maksudnya begini, kalau ada orang yang berpotensi orang itu bikin masalah dengan omongannya, maka tutup mulutnya itu dengan duit, alias kasih uang tutup mulut. Dalam syarah hadis ini dikatakan, wa fil hadisi dilalatun ala jawazi iqta'il amwal liman yakhafu syarruhu, bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya kita memberi uang kepada seseorang dengan niat biar orang itu enggak ngomong yang aneh-aneh, alias tutup mulut. Boleh ternyata, asal orang itu enggak kita sogok supaya nggak berbicara benar, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu kalau ada orang itu kok ngomongnya yang aneh-aneh tentang kita, padahal kita nggak berbuat yang seperti itu, maka ya wes dideketin, kasih duit. Kalau udah dikasih duit kan mingkem. Dan itu politik yang paling jitu ya. Kalau kita ngelihat para aktivis-aktivis itu yang teriaknya ke sono kemari, begitu dirangkul jadiin komisaris pada anteng nih. Dulu ada tokoh namanya Fajrul Rahman, siapa itu? Zaman SBY itu mulutnya kayak apa? Begitu Jokowi naik langsung dirangkul jadiin komisaris anteng. Ali Mokhtar Ngabalin, kayak apa suaranya? Begitu disamperin jadiin staf ahli presiden, menang. Ternyata ada habisnya. Jokowi ternyata pinter ya. Ngapain jadi itu ya? Ngapain jadi? Lah iya kan ternyata ya itu nggak dikategorikan munafik itu saya. Lah ya munafik kan ya dianya. Kalau kita yang ngasih duit kan biar dia itu anteng. Iya yang itunya. Nah iya yang dikasih duit itu ya iya. Lah kita ini loh supaya orang itu nggak ngeribetin kerjaan kita. Wes samperin dah, gak usah banyak ngomong. Rokok mah bungkus anteng ya. Soalnya di tempat saya ngalamin saat itu waktu masih kerja saat. Lah iya. Belain anak-anak, wah SMS saat. Lah biasanya begitu. Iya, bisa dicomot. Pinternya perusahaan begitu, yang pokoknya suka koar-koar samperin, kasih duit, kasih jabatan, anteng. Mobil udah Iya. anak-anak aja malah hancur-hancuran. Lah ternyata yo ada, memang boleh kok kita memberi sesuatu dengan maksud biar orang itu enggak turun tanpa.
Yang punya kekuasaan datang. Bukan suap, bukan. Nah ini Pakcik, yang jadi masalah orang yang keluar-keluar itu. Iya, yang jadi masalah kan orang yang keluar-keluar bukan kita. Dia ngomongnya, ayo kita belok. Oh. Begitu dikasih, Manteng. dia kagak mau belok udah. Nah, kan ada yang punya wilayah macam-macam ya minggir loh. Lah, udah disediain tempat kok ya. Malu saya. Sembarangan. Dewan Suro. Kali ngomong perhati. Hadis ini menunjukkan, ini syarah hadisnya, wa hadhil hadisi dilalatun ala jawazi i'ta'il amwal liman yakhafu syarruhu, bahwa bolehnya kita memberi sesuatu kepada seseorang yang kita khawatirkan kejahatan dari orang tersebut. Preman-preman yang biar nggak ganggu kita kasih. Ternyata ya memang ada perintahnya. Ya, mereka kalau semakin dikasari ya malah makin jadi. Yang mending disamperin saksi rokok anteng. Kalau udah sering dikasih rokok, nunduk dia sama kita. Bos, nah bener itu. Pak Oga, asal kaca kita buka, cariin jalan kita. Kalau kita bawa mobil kacanya nggak dibuka, pura-pura nggak ngeliat. Apalagi kita ngasihnya agak gedean, goceng 10.000, besok lagi paling bos. Saya kalau di depan HM itu tergantung ini yang saya pakai. Kalau saya pakai hitam nih panggil Pak Ustaz. Kalau besok lagi pakai putih, Pak Haji. Kalau pakai topi Om. Kalau pakai blangkon Pak D. Yang penting kaca sering dibuka, sering ngasih aja. Nurut. Pokoknya kalau dibuka musuhnya masih jauh juga bisa stop. Jalan duluan. Kucing itu kalau udah sering dikasih nurut ya. Kalau nggak dikasih nyolong. Nah ini hadis dzubbu an a'radikum bi amwalikum. Peliharalah, jagalah, lindungilah kehormatan itu dengan harta yang kita punya. Ya termasuk bayar security kan ngamalin hadis ini aja. Biar aman lingkungan, wis kita keluarin pakai bayaran. Security asal kita sering tinggalin apa-apa juga kita lewat langsung jerandang dia buka pintu. Coba kita lewat nggak pernah ngasih apa-apa, pura-pura tidur dia. Ya udah, sering kita pulang malam, sering bawain tentengan. Dari kejauhan kadang motor kita, mobil kita apal dia Pak. Kalau nggak pernah ngasih apa-apa, biar kita langsung tati pura-pura tidur. Bodoh amat. Ini ngamalin hadis. Sering ngasih orang-orang yang begitu ternyata ya ada perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Daru an-nasa ya'malun. Fa innal jannata mi'atu darajatin. Ma baina kulli darajatin kama bainas samai wal ardi. Daru, persilahkan anasa orang-orang ya'malun, mereka melakukan pekerjaannya. Ayajtahiduna fi ziyadatil ibadah, kalau tafsirannya beri kesempatan orang-orang itu untuk maksimal dalam beribadah, dalam beramal. Fa innal jannata, karena sesungguhnya surga, mi'atu darajatin, itu ada 100 kelas, 100 derajat. Surga itu begitu luas, jangan dibatasi orang-orang untuk berbuat sesuatu. Nah, kalau ini dihukumi syirik, ini dihukumi bid'ah, ini dihukumi sesat, dihukumi neraka, nah, surga dibikin luas kok, kayaknya surga udah dikapling, cuman kelompoknya doang. Ini bid'ah, ini sesat, ini syirik, ini kok boleh. Nah, surga dibikin luas loh.
Nah, kok apa-apa nggak boleh, yang boleh cuma kelompoknya dia doang ya, repot. Maka di media sosial ini beberapa hari terakhir ini perdebatan antara Wahabi dan NU begitu seru semenjak meninggalnya Yazid Jawas. Jidat itu Ya, yang orangnya bentar-bentar mana dalilnya, dalil. Begitu dia meninggal, ternyata yang terjadi bertentangan dengan yang dia fatwakan. Fatwanya dia nggak boleh mengumumin orang meninggal. Begitu dia meninggal, murid-muridnya pada ngumumin. Ya kan? Fatwanya dia bid'ah nggawa jenazah pakai mobil ambulan. Ya ternyata dia yang digotong pakai mobil ambulan. Pokoknya netizen kan paling pinter kalau ngurusin begitu. Terus kemudian kuburan nggak boleh diginiin nih. Apa diginiin? Harusnya rata. Ternyata dia kuburannya juga diginiin. Terus nggak boleh pakai papan nisan yang ada tulisan nama. Ternyata dia juga pakai. Terus gak boleh sholat di kuburan, ternyata ya disolati di kuburan. Terus gak boleh pasang lampu di kuburan, ternyata pasang lampu di kuburan. Gak boleh pakai sendal di kuburan, ternyata yang nyolati juga pada pakai sendal. Seru. Kata saya senjata makan tuan ini. Bidah. Nah, itu yang suka teriak-teriak itu tuh. Sama si lawan dia. Nah, iya. Dia udah meninggal. Udah berapa hari ini. Nah, kalau mau tahlilan. Wah, senjata makan tua. Ini kan kadang-kadang kelompok-kelompok Wahabi ini kan kayak ngapling surga. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Asal yang cocok dengan pemikirannya dia bilang boleh. Dulu saya pernah ada yang tasbih gitu. Nah, ada yang kalau orang Jawa ngeloroi apa ya? Tegur apa ya? Emang Nabi pernah wiridan pakai tasbih? Saya bilang, saya tanya, ini apa ini? Tasbih. Ini alat apa ibadah? Alat. Lah, kalau alat, ini dia alat. Ini alat, beduk itu alat, speaker itu alat, motor, mobil itu semuanya alat. Lah kalau sesuatu yang nggak pernah dipakai oleh Nabi kok nggak boleh? Lah, terus saya balik tanya, kebetulan saya itu di dalam masjid. Di dalam masjid ini, ruangan ini, yang tidak bid'ah yang mana? Dia nyari. Akhirnya nunjuk ini. Saya bilang ini bid'ah ini. Zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi itu cuma ditulis di kulit binatang, kadang diukir di batu, di pelepah korma, nggak ada yang dibukukan begini jadi satu, nggak ada. Bid'ah ini bid'ah. Terus yang nggak bid'ah yang mana? Dari tunjuk saya gitu. Karpet, apalah, nggak ada. Kadang orang-orang begitu ya, bola ya. Oh, apa tadi man? Teriakannya man? Halo, sorga dibikin luas kok. Orang baca la ilaha illallah di kuburan dihukumi kafir. Ayo, orang bawa keris dihukumi kafir. Lah orang bawa HP kok nggak dihukumi kafir? Dia aja bawa. Lah iya. Orang dulu itu kan bawa keris itu kan untuk apa ya? Kalau orang Jawa dulu pengagem apa namanya ya? Ageman itu apa ya? Ya kayak orang dulu bawa golok, bawa itu kan bukan hanya untuk perang kan ya, untuk aksesoris. Fashion. Nah, ya agak kerenan dikit fashion. Orang dulu kemana-mana ya pakai keris. Nah, orang sekarang asal yang punya keris dibilangnya syirik. Lah, ya, alat kok di Simbol aja tuh, Zat. Nah, iya sih. Betawi pun golong. Kalau Jawa keris. Kalau ngedur lencong celurit ya. Fa innal jannata mi'atu darajah. Lah surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatin kama bainas samai wal ardi. Antara satu derajat ke derajat berikutnya itu seperti antara langit dan bumi. Wal firdausu dan firdaus a'laha itu yang kelas tertinggi. A'laha darajatan, kelas surga yang tertinggi.
Maka dalam syairnya Abu Nuwas atau kita nyebutnya Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ilahi ya Tuhanku, lastu, saya tidak lil firdausi ahla, enggak pantas untuk masuk firdaus, karena firdaus ini ya derajat tertinggi. Lah orang di surga itu kan disesuaikan dengan tingkat kualitas amalnya. Makanya kalau kecandaan para santri, kalau ada santri yang tekun malah pada diledekin, ibadah jangan tekun-tekun. Ntar kalau kamu di surga bareng kiaimu, apa enggak ewo? Apa enggak sungkan? Surga itu bareng kita itu bisa wes ngopi-ngopi bareng. Lah kita di surga mau ini ada kiainya kan ewo. Ewo kok sungkan. Candaannya santri. Santri yang lain pada bercanda ngalor ngidul dia wiridan, pada diledekin. Wa awsatuha, dan yang tengahnya, wa fawqaha, dan di atas firdaus itu arsyur rahman, arsy-nya Allah. Wa minha, dan dari surga itu tafajjaru memancar anharul jannati, sungai-sungainya surga. Fa idza sa'altum, maka ketika engkau meminta Allah kepada Allah, fas'aluhu, maka memintalah kepada Allah al-firdausa, firdaus. Maka kalau meminta jangan tanggung-tanggung, sekalian minta yang firdaus, yang kelas VIP. Walaupun kadang misalnya ketika ya Allah minta surga firdaus, kata malaikat yang nyatet amal nggak ngaca lu. Amal kayak begitu. Lah duit ngepres kok pengen minta VIP. Ekonomi yang tapi Rasulullah mintanya ke umatnya, kalau minta ya sekalian minta yang VIP. Ya masalah dikabulkan apa enggak kan ya urusan nanti. Ibarat kita bikin proposal kan bikin segede-gedenya ya. Minta 100 juta mau dikabulin 2 juta ya enggak pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrullahi syifa'ul qulubi. Zikrullah, menyebut nama Allah, syifa'ul qulubi, itu termasuk obat hati. Zikrullah. Nah ini lagi-lagi orang Wahabi memananya kalau cuma menyebut Allah itu tidak termasuk zikir katanya. Lah yang goblok yang temen ini. Lah tulisannya zikrullah, nyebut nama Allah. Di situ enggak zikru subhanallah, enggak zikru alhamdulillah, enggak ya. Zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menyebut nama Allah. Jadi kita menyebut nama Allah saja tanpa ada dikaitkan dengan lafaz yang lain sudah termasuk ibadah. Itu ada tokoh Wahabi Salim siapa namanya? Yang botak. Bajri itu namanya, siapa sih nggak lupa. Dengan kalau ngomongnya kayak melotot-melotot, dia bilang katanya kalau cuma nyebut nama Allah itu tidak termasuk zikir, nggak ada pahalanya. Waduh, goblokin temen. Loh, ayatnya ala bizikrillah, ingatlah dengan menyebut nama Allah. Cukup Allah, 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 Allah itu termasuk bagian daripada zikir. Zikir yang paling gampang dan kadang refleks kita ucapkan kayak menyebut nama Allah ya. Misalnya melihat sesuatu, ya Allah, melihat kabar yang enggak enak, jadi sih. Misalnya waktu kemarin dikabari tukang kesetrum yang disebut pertama apa? Lah ya kan, enggak subhanallah enggak ya? Apa alhamdulillah? Lah ya kan, ya Allah, langsung badan lemes, dengkul nggak ada tenaga, nggak ada ototnya itu ya. Lah iya. Zikrullah, menyebut nama Allah. Syifa'ul qulub, itu sebagai obat hati. Berarti hati ada penyakit. Min amradiha, dari ini syaratnya.
Di situ kan cuma matan hadis, ini syarahnya. Dari penyakit hati kalau ujub seperti ujub, wal takabur wal hasud dan lain-lain. Untuk mengobati itu sering-sering mengucap lafaz atau berzikir menyebut nama Allah. Allah. Ya, saat kita melihat sesuatu kan ya kadang langsung ya Allah. Ya kadang memang ditambah subhanallah. Kadang yuk innalillah atau astagfirullah dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Zimmatul muslimina wahidatun. Perjanjian di antara kaum muslimin atau kesepakatan di antara kaum muslimin wahidatun ay ka syai'in wahidin. Itu seperti ibarat satu. Apa itu maksudnya ya? Kita kalau sesama kita ini tidak ada kesepakatan, maka itu ibaratkan satu barang gitu. Faman akhfara musliman, dan siapapun yang melanggar atau mengkhianati perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat. Musliman dengan sesama muslim, fa'alaihi, maka bagi orang yang mengkhianati itu laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ini orang yang mengingkari kesepakatan. Nah, kita kan sering ya ngadain kesepakatan, entah kesepakatan kerja, kesepakatan apalah namanya. Nah, bagi yang mengkhianati kesepakatan itu harus dilaknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. La yuqbalu minhu, tidak diterima dari orang yang berkhianat itu sarfun wala adlun. Sarfun itu bisa diartikan taubat, bisa diartikan ibadah sunnah. Wala adlun bisa diartikan ibadah fardu. Kalau dia nggak taubat, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ini bahayanya orang yang pengkhianat. Sama-sama berjuang, akhirnya malah dia yang mengembosi. Umat Islam pada saat perang Uhud itu kalah. Itu bukan karena lawan, tapi justru karena kawan. Karena sesama pasukan muslim sendiri yang berkhianat. Yang diawali dengan pasukan panah. Rasulullah itu sudah menempatkan pasukan panah di bukit di atas untuk nanti nyergap musuh ketika musuh itu datang. Lah, ketika yang di bawah ini sudah perang dan hampir memperoleh kemenangan, kalau zaman dulu saat itu ketika perang musuh kalah, itu kan harta yang dibawa oleh musuh itu jadi rampasan. Lah, ketika melihat harta rampasan ini yang tadi ditempatkan di bukit dari pasukan panah tergiur. Akhirnya mereka lupa tugasnya untuk nanti nyergap lawan berikutnya. Mereka pada turun untuk ngambil harta rampasan. Akhirnya umat Islam kalah. Sampai ada paman Rasulullah yang bernama Hamzah syahid, terbunuh. Bukan hanya terbunuh tapi dibelek. Dibelek, jeruannya diambil, kemudian diminum. Dimakan jeruannya oleh seorang perempuan namanya Hindun. Nah, Hindun itu bayar seorang budak namanya Wahsy. Wahsy diiming-imingi, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu saya merdekakan dengan imbalan uang sekian. Akhirnya Wahsy latihan nombak. Begitu pas perang Uhud itu, ketika Hamzah itu sedang berhadapan dengan lawan dari sono, ditombak dari belakang. Begitu udah terjatuh, Hindun kemudian nyamperin bawa pisau, itu dibelek, jeroannya dimakan. Itu kisah tragis meninggalnya paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara sekandung dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah. Dan itu berawal kekalahan perang Uhud itu ya karena pengkhianat. Maka Rasulullah sangat mengutuk orang yang berkhianat itu, dikatakan dengan fa'alaihi laknatullahi wal malaikati
wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Wa man tawalla qauman biduni idzni mawalihi. Wa man tawalla, dan siapa yang memberi perlindungan qauman, satu kaum, biduni idzni mawalihi, tanpa seizin walinya. Ini kalau zaman sekarang mungkin konteksnya berbeda. Ini dimaksudkan budak. Budak yang masih milik seseorang ketika ia lari. Misalnya Pak Ustadz Royani punya budak, budaknya itu lari ke rumah saya, kemudian saya umpetin. Nah, ini saya yang salah. Tapi kan budak sekarang sudah tidak ada. Budak itu 100% milik tuannya. Biar dia lari kemana, kalau belum dimerdekakan atau belum dijual, ya masih milik tuannya. Lah orang yang sesama muslim kok ia melindungi budak yang lari itu, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Cuma budak sekarang sudah enggak ada, beda dengan pembantu. Budak itu manusia tapi diperlakukan enggak kayak manusia. Dia bisa diperjualbelikan. Bahkan kalau perempuan boleh digauli sama tuannya. Tuannya melihat budaknya kok pengen, ya wes boleh digauli. Itu budak. Islam itu aslinya sudah menginginkan menghapus perbudakan. Terbukti dengan setiap ada pelanggaran berat, hukumannya itu memerdekakan budak. Nah, itu budak zamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzambun yughfaru wa dzambun la yughfaru wa dzambun yujaza bihi. Dzambun, dosa, yughfaru, ada yang diampuni. Wa dzambun la yughfaru, dan ada dosa yang tidak diampuni. Wa dzambun, dan ada dosa yujaza bihi, yang dibalas dengan dosa itu. Jadi dosa itu ada 3 klasifikasi, ada 3 jenis. Fa'ammal dzambul ladzi la yughfaru, adapun dosa yang tidak diampuni adalah fasyirku billah, menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu kalau orang yang menyentuhkan Allah sampai mati belum taubat, ya wis langsung tanpa hisab plung neraka. Wa amma dzambul ladzi yughfaru, dan ada dosa yang diampuni, yaitu fa'amaluka bainaka wa baina rabbika, yaitu dosa yang engkau perbuat, ya fa'amaluka, yang engkau perbuat, bainaka, antara dirimu, wa baina rabbika, dan antara Tuhanmu. Hayya 'alas shalah, dipanggil jam 6 maghrib, sholat maghribnya setengah 8. Ini kan dosa kepada Allah, ampunannya gampang. Astagfirullahaladzim. Iya, Allah Maha Pengampun. Kalau dosa dengan Allah gampang. Ya itu tadi. Wa ammal dzambul ladzi yujaza bihi, dan ada dosa yang dibalas dengan dosa itu atau akan mendapat balasan dari dosa itu. Fadzulmuka akhaka, itu zalimmu terhadap saudaramu. Asal belum dimaafkan oleh yang bersangkutan, dosanya belum diampuni. Kalau sampai meninggal belum dimaafkan, ya wes, ada hadis yang muflis itu, bangkrut, yang biasanya sering kita dengar kalau acara-acara halal bihalal. Orang yang mendolimi kok belum memaafkan atau belum dimaafkan sampai hari kiamat, nanti di akhirat dituntut balik. Kalau saya kledekin situ mendolimi gak macam-macam.
Tergantung. Tergantung. Maafin ya Man yo. Ntar takutnya ntar di akhirat saya dituntut lagi. Udah sholatmu sini. Saya diledekin mulu. Dapat pahala. Oh dapat pahala menyenengin kok ya. Oh iya nyenengin. Oh diledekin kok ketawa berarti kan seneng ya. Iya dapat pahala berarti. Itu kholus surur. Buat orang lain seneng itu sedekah. Begitu diledekin orang pada ketawa kan seneng ya. Karena ini dalam rangka menerangkan ya. Iya. Sendal dituker, oh ya asal belum dipulangin dosanya belum diampuni lah. Kalau sholat telat, oh, itu dosa yang berhubungan dengan Allah. Asal astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi yang dosa sesama kita ini Bikin kopi aja man. hilang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dzabal muftirun al-yauma bil ajri. Dzahaba itu bisa diartikan memperoleh, bisa diartikan pergi, bisa diartikan mengikuti jalan. Memperoleh al-muftiruna, orang-orang yang berbuka puasa al-yauma di hari ini bil ajri dengan pahala. Ini hadisnya aslinya panjang, cuman dipotong segini. Ini hadisnya itu kan satu hari Rasulullah dengan para sahabat itu ada rombongan perjalanan. Saat itu pas bulan Ramadan. Begitu siang hari, panasnya kan nggak ketulungan. Lah sahabat-sahabat yang orang-orang berduit, orang-orang kaya, ia bisa jubahnya atau pakaiannya itu buat jadiin payung, buat payungan begini loh. Lah sahabat-sahabat yang miskin kan pakaiannya ngepres nggak punya, mereka nutupin kepala cuman pakai tangan begini aja. Lah akhirnya di tengah perjalanan ini yang sebagian batalin puasa, yang sebagian melanjutkan puasa. Kemudian orang-orang yang batalin puasa ya rata-rata dari golongan yang nggak mampu tadi, yang cuma nutup kepala pakai tangan. Akhirnya mereka saat batal puasa itu buat bikin tenda, nyiapin air, nyiapin macam-macam buat sahabat-sahabat lain yang masih melanjutkan puasa. Nah kemudian ketika itu terjadi, Rasulullah sampaikan dzahabal muftiruna al-yauma bil ajri. Orang-orang yang hari ini, kalau orang kampung saya mokel itu puasa setengah hari loh. Apa namanya? Jeblos. Iya misalnya Pak Idris puasa-puasa, Pak Idris ngelas di atas nggak kuat, baru jam 2 minum. Nah itu namanya apa? Setengah hari. Puasa setengah hari. Nah, kalau orang kampung saya namanya moka, kalau nggak moka mokel. Kalau orang Cilacap apa bahasanya Pak Mandul? Medot. Kalau Jawa Timuran apa Mbak? Mokel. Iya mokel. Lah ya misalnya kan hari itu panas banget, ya pagi puasa begitu start jam 11 atau jam berapa, nggak kuat akhirnya mokel. Kalau Jawa Timuran mokel, kalau orang kampung saya moka. Kalau orang Jakarta apa Pak? Puasa bakul. Puasa modungkul. Kemudung. Yang bakul. Lah, justru malah Rasulullah memuji orang-orang yang memutus puasanya tadi, yaitu dengan mengatakan dzabal muftirun al-yauma bil ajri. Karena dengan dia tidak melanjutkan puasanya, dia kan seger, langsung bisa menyiapkan tenda, makanan, dan untuk keperluan-keperluan yang masih melanjutin puasa. Jadi memang kadang itu ya memang ya harus begitu. Pagi-pagi niatnya puasa, begitu mencor musola pada mokel gitu. Waktu apa itu kencor musola apa sih? Orang alumni yang bisa sistem. Enggak. Itu ada. Iya. Oh iya. Ayo. Di sini di sana juga segitu. Iya, di sana juga begitu. Kuat-kuat di mana? Iya. Justru malah yang dipuji Rasulullah yang mokel itu.
Lu yang lanjutin puasa akhirnya nggak kuat ngapa-ngapain, cuman rebahan. Nunggu temanya. Kalau mana ini Mas? Lah yang mokel tadi yang mokel. Besok puasa besok ya. Jadi pahala. Ngamalin dia ngamalin. Yo, tapi ngelihat kondisinya lah begitu adem kayak apa kok mokel ya. Bukan itu maksudnya. Ini kondisinya memang sangat panas, apalagi kan Jazirah Arab kan panasnya bisa 40 lebih kan. Kita 30 sekian aja udah tele-tele. Lah ini justru saat menurut kejadian itu zahabal muftiruna al-yauma bil ajri. Sungguh beruntunglah orang yang muftirun itu artinya orang yang mokel itu tadi. Tadi kebudungul. Orang yang mutus puasanya justru malah hari ini bil ajri mereka yang memperoleh pahala double. Ya orang yang nyiapin orang yang berpuasa kan memperoleh pahala sama dengan orang yang berpuasa. Dan dia nyiapin tadi mungkin ya nyiapin bikin es teh manis ya, bikin gorengan. Sementara yang puasa cuman rebahan aja. Keliatin jam, udah jam berapa sih? Jam 5 masih. Nyiapin pakai nyawa tuh ya. Setengah 6. Cicipin terus ya. Begitu jam 6 kurang 10 remote TV dipegangin aja. Indosiar belum, RCTI belum, muter. Lah sementara yang mokel tadi wah udah bikin pisang goreng, udah makan lah bleb. Udah makin barat nyesel. Ternyata kadang orang-orang yang kelihatannya nggak bener malah justru pahalanya double. Yang kelihatannya kan nggak bener ya, puasanya nggak dilanjutin. Nah, justru malah di kondisi-kondisi tertentu, ya, justru malah tindakan itu yang dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim. Tapi ini kondisional ya, nggak bisa dipukul rata. Tapi kan tetap bayar utang kan. Lah ya tetap, makanya bisa pahalanya double itu kan karena dia udah puasa setengah hari, bisa membantu teman-temannya nanti lain hari kodok, makanya disebutnya double pahalanya. Tetap kodok Pak Idris. Mentang-mentang habis kelas nanti wah kan Bismillahirrahmanirrahim. Dzud dirhamaini asyaddu hisaban min dzid dirham. Dzud dirhamaini, orang yang mempunyai 2 dirham. Asyaddu hisaban, hisabnya lebih berat, min dzid dirhami, daripada orang yang punya 1 dirham. Maksudnya orang yang duitnya banyak hisabnya lebih berat daripada orang yang duitnya dikit. Jadi pengen hisab berat atau hisab enteng mas? Oh, enteng aja ya udah. Jangan banyak-banyak. Nah, iya, orang yang punya 2 dirham itu asyaddu hisaban, hisabnya lebih berat daripada orang yang punya 1 dirham. Berarti kalau yang punya 2 istri mas? Pahala double. Sebenarnya mendingan berat, mendingan banyak, Pak. Banyak hisab. Terus? Benar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah ikutin. Lo kok ngeliat ke sono? Wani ora. Arewani ya sok. Sok atuh mah, sok. Ya sama. Ilmu mental kelas tinggi. Wadud dinaraini, dan orang yang punya 2 dinar asyaddu hisaban min dzid dinari. Orang yang punya 2 dinar tentu hisabnya lebih berat daripada orang yang punya 1 dinar. Semakin banyak yang kita punya, ya semakin banyak hisabnya. Ada makalah annal faqir as-sabir afdalu minal ghaniyyi syakir. Orang fakir yang sabar itu lebih utama daripada orang kaya yang syukur. Milih mana?
syukur. Pengennya ya, pengennya. Tapi di sini dikatakan orang fakir yang sabar itu lebih baik, lebih afdol daripada orang kaya yang syukur. Tapi tetap milih kaya. Kaya banyak syukur. Pokoknya udah terkenal. Tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu dulu zaman saya SMA kan disuruh bikin itu loh, nama, alamat, moto itu loh. Saya bikin itu cuman diedit sama itunya. Muda poya-poya. Itu saya masih ingat itu tahun 99 itu. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Diedit, dihilang, diganti. Bercita-citalah opo gitu. Wah, enggak seru. Jati-jatinya begitu ya. Muda kaya raya, poya-poya, tua kaya raya, istri cantik jelita ya. Wah, mati masuk surga. Dzul wajhaini fid dunya ya'ti yaumal qiyamati wa lahu wajhani min nar. Dzul wajhaini, orang yang punya dua wajah. Oh ya bisa. Maksudnya ini orang yang bermuka dua itu. Kalau di Qur'annya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Gimana lanjutannya Pak Ji? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya orang munafik kalau lagi kumpul di sono baik-baikin sono, jelek-jelekin sini. Kalau kumpul di sini baik-baikin sini, jelekin sono. Munafik. Tokoh munafik di zaman Rasul yang terkenal itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan itu sejarah pernah mencatat ada masjid yang oleh Rasulullah diperintahkan untuk dibakar. Jadi kalau ada masjid dibakar, itu zaman Nabi Rasulullah pernah nyuruh masjid itu dibakar. Rasulullah sudah bangun Masjid Kuba, kemudian habis itu bangun Masjid Nabawi yang sampai sekarang. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk memecah persatuan umat Islam yang ada di Kuba dan di Nabawi, ia bikin masjid. Tapi tujuannya ia bikin masjid itu untuk memecah jamaah. Maka oleh Rasulullah, masjid yang dibangun oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu diperintahkan untuk dibakar. Dan nama masjidnya itu disebut dengan Masjid Diror. Namanya Masjid Diror. Itu tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan yang ngompor-ngomporin saat perang Uhud ya dia itu. Yang sampai umat Islam kalah, itu yang ngompor-ngomporin. Asal ada besok ikut perang, ikut ngapain itu? Binimu masih cakep ya. Ntar ditungguin nama Pak Ustadz Kohar ya. Itu Abdullah bin Salul itu. Sampai sekarang orang berwatak kayak gitu kan masih ada ya? Banyak. Ada orang mau berbuat baik dikompor-komporin. Ngapain jadi panitia kayak gitu, dapetnya capek doang. Gak dapat apa-apa, gak usah. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul dulu begitu. Ia bikin masjid bukan untuk tempat ibadah tapi untuk melemahkan umat Islam. Nah, akhirnya Umar Rasulullah bakar masjid. Itu namanya Masjid Diror. Itu di zaman Rasul udah pernah ada kejadian ini. Dzul wajhaini, orang yang punya dua wajah di dunia, yakti yaumal qiyamati, nanti akan datang di hari kiamat. Walahu wajhani min nar, dan dia juga punya wajah yang terbuat dari api. Kalau lagunya Ida Laila gimana? Bila engkau gimana deh? Lain di bibir, lain di hati. Gimana Pak Idris? Lupa ada penyanyi. Dan bila engkau berjanji. Kalau lagu Nasi Darian juga ada.
dalam bicara selalu dusta, mengingkari janji-janji. Dalam bahasa ini katanya kan musuh dalam selimut. Kalau nyamuk itu kan musuh di luar selimut ya. Kalau tinggi, kalau orang sana apa nyebutnya tinggi? Kalau di Jakarta bangsat. Nah, makanya disebut bangsat. Kalau nyamuk itu kan musuh di luar selimut kan Pak Ji? Lah kalau bangsat itu kan tahu-tahu badan pada merah-merah, gatel-gatel. Apa sih namanya? Iya, kalau orang kampung saya dulu tinggi. Iya, kalau di bangsat. Kalau orang Sunda naon Pak Ustaz? Tunggila. Nah, itu kan musuh dalam selimut. Munafik begitu, itu kayak tunggila. Ini pelupuk Iya. Tumbila namanya ya. Tinggi ya, orang kampung saya tinggi. Nah, kalau nyamuk kan di luar ruangan, di luar selimut. Kalau ini dalam selimut tahu-tahu. Habis makanya ya disebutnya bangsat. Emang bener sebutannya bangsat Pak Ji? Iya. Oh gitu ya. Bener Pak Idris. Bangsat ya. Berarti sebutan bangsat itu diambil dari itu ya, hewan itu ya. Iya. Bangsat. Kalau dia baunya kayak Ini bau banget. Bismillahirrahmanirrahim. 630. Adzanbu, perbuatan dosa, syukmun, membawa sial ala ghairi fa'ilihi, kepada orang yang tidak melakukannya. Waduh, apa itu maksudnya? Orang nggak berbuat dosa kok ikut sial. In ayyarahu, kalau kita mencaci perilaku dosa itu, ubtuliya bihi, maka kita akan diuji dengan yang sama. Misal ada orang yang hobinya apa? Ngeslot ya. Ngeslot, apa kita caci-caci orangnya dengan nada kebencian, suatu saat kita akan kena itu. Kalau orang Jawa itu poyok-poyok nemplok, gedeng-gedeng nyanding. Apa Pak Ji? Orang Jakarta ya poyok-poyok nemplok, gedeng-gedeng nyanding. Kalau kita ngeledek-ledekin orang, ngenyek-ngenyek orang, suatu saat kita akan kena dengan yang kita ledekin itu. Apa namanya? Olok-olok. Ada orang hobinya maksiat, terus kita olok-olok, kita itu bukan kita nasihatin, justru malah kita ledek-ledekin terus. Maka suatu saat kalau enggak kita ya anak kita akan kena seperti sama dengan dosa itu. Apa namanya? Kena pula ya. Karma. Karma. In ayyarahu ubtuliya bihi, maka kalau kita caci maki, maka ubtuliya bihi, kita akan diuji dengan dosa yang sama itu. Wah ini ketabahu, kalau kita gibai, padahal gibah itu pekerjaan paling enak ya. Awalnya ngomong baik-baik, lama-lama kan yang gibah. Asima, maka kita dosa. Wa in radiya, kalau kita ridho itu rela. Bihi, dengan dosa itu, syarakahu, maka kita wis. Apa syaraka itu nimbrung. Kalau kita ada orang berbuat dosa kok kita malah seneng, kita ikut terlibat di situ. Itu perilaku dosa itu nyusahin kayak gitu. Orang lain bisa kena sial karena dosa itu. Kayak potongan pidatonya almarhum Kiai Jainuddin Amjad itu. Ada orang zina ditegur, ada orang mabuk ditegur. Nah, terus kemudian orang yang mabuk dan itu yang zina gue, gitu loh kan. Yang potongan ada kan, yang mabuk gue, gitu kan. Ngapain lo sewot? Nah, terus dibalik, monyong kan gitu ya. Yang zina lu, yang mabuk lu. Tapi kalau Allah marah yang kena adab kita semuanya, lah gitu. Itu maksudnya itu dari hadis ini loh. Ibarat orang itu kalau ceramah utuhnya, itu kan pernah saya dengerin. Itu Kiai Jainuddin Amjad itu kan nyontoin. Kita sama-sama naik kapal, kemudian ada orang yang ngelobangin kapal. Itu ibarat kita di satu masyarakat ada perilaku dosa, terus kita masa bodoh. Itu ibarat kita naik kapal, ada orang ngelobangin kapal. Yang ngelobangin dia, tapi nanti begitu kapal itu
Kerendam, kan kita kena ikut sialnya. Lah kalau kita mau maki-maki itu orang bukan karena nasihati, kita akan kena dosa yang kayak itu. Lah kalau kita gibai ya kita dosa. Kalau kita cuekin ya berarti kita sama dengan setuju dengan dosa tersebut. Wah, nyusahin ya. Maka orang perilaku dosa nyusahin. Kalau dinasehatin ya gitu. Yang zina gue, yang mabuk gue. Apa urusan lu? Iya. Duit gua. Iya. Suka-suka gua. Itu potongan. Tapi kalau Kiai Zainuddin Anzar kan ngomongnya mantep ya. Iya. Yang mabuk lu, yang zina. Apalagi terus dipotong ada tambahan kayak bom juga. Itu ngambil dari hadis ini. Nyusahin. Satu lagi biar pas satu bab. Adzahabu bidzahabi, kalau nuker emas ya dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak ya dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasyairu bisyair. Syair itu jenis dari gandum, sama gandum juga. Wat tamru, korma ya bitamri dengan korma, wal milhu, garam, bil milhi ya dengan garam, mislan bimislin, yang semisal. Ini zaman dulu orang jual beli itu kan belum ada uang, ada tuker menukar, barter. Lah kalau barter itu yang senilai. Lah kalau emas ya senilai emas, walaupun barangnya bukan emas tapi yang senilai. Lah zaman sekarang untuk memudahkan ya ada uang itu untuk dinilai tukar. Sawaan bisawain, sama dengan yang sama. Yadan biadin. Yadan biadin ini ya nyoh barang nyoh ini. Ini barang, misalnya kita tukar mangga dengan blimbing, ini mangganya, ini blimbingnya. Itu namanya yadan biadin. Faman zada, dan siapa yang melebihkan, awis tazada, atau meminta dilebihkan, faqad arba, maka inilah yang disebut dengan riba. Wal ahidu, orang yang mengambil, wal mukti, dan orang yang memberi, sawaun, sama saja. Itu riba zaman dulu itu sederhana itu. Cuma mungkin pernah saya contohin ya. Tidak semua lebihan dari orang bayar utang itu tidak disebut riba. Tahun 90-an kita minjem duit 2 juta. Sekarang baru dipulangin 2 juta. Apa orang yang punya duit mau terima? Ya enggak mau terima lah ya. Iya, 2 juta tahun 90-an itu nilainya. Udah dapat macam-macam. Lah 2 juta zaman sekarang. Lah iya. Makanya dalam ilmu fikih muamalah, fikih Islam itu ada namanya kolekteral. Dan kolekteral itu memakainya emas. Kalau misalnya tahun 90-an uang 2 juta itu dapat emas berapa gram? Umpama dulu segramnya 100, berarti kan dapat 20 gram. Nah sekarang tahun 2024 emas 20 gram itu berapa? Yaitu kembaliinnya. Nah kalau tetap 2 juta dapat 2 gram ya. Sekarang berapa? 1 juta ya? Lah makanya dalam Islam itu aslinya ada kolekteral. Kolekteral itu apa namanya? Patokan dasar. Patokan dasar dalam nilai tukar, yaitu emas. Gak tahu kalau ekonomi Indonesia pakai apa, gue gak tahu sih. Dolar. Sembuh lah. Ini urusan para pakar-pakar ekonomi. Wallahu a'lam bishawab.